Salam God Lovers. Pagi ini mari hampiri tahta kudus Tuhan. Karena setiap lagu yang kita bawakan pagi ini, biarlah itu menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, ajarlah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mulia nama-Mu. Shalom, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabar saudaraku yang dikasihi Tuhan? Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia sempurna atas saudara dan saya, digenapi semua janji Tuhan atas hidup kita. Berjumpa kembali dengan saya dalam program Word from Heaven. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang punya kerinduan untuk sukses. Semua orang akan banyak menempuh jalan untuk meraih yang namanya pencapaian yang maksimal. Semua orang, apapun suku, agama, dan rasnya, berusaha sedemikian rupa tentu untuk mencapai titik keberhasilan yang luar biasa. Dan saya percaya saudara dan saya dalam bisnis, rumah tangga, pendidikan anak-anak tentu kepingin sukses luar biasa. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah apa yang Anda sikapi ketika Anda di puncak kesuksesan? Apa yang Anda akan lakukan ketika Anda ada dalam pusat pencapaian? Ada dua hal yang kontraproduktif. Bahkan Tuhan begitu marah dan benci ketika dua hal ini kita lakukan ketika kita ada di puncak sukses kita. Saya bacakan dua ayat dari 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang ke-16 berkata demikian. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati alias sombong, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Yang pertama adalah apa? Tinggi hati alias sombong atau congkak. 2 Tawarikh pasal 26 ayat ke-19 berkata demikian. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Saudara bayangkan seseorang yang telah membangun kesuksesannya selama 52 tahun. Seseorang yang telah mengabdikan dirinya buat kerajaan Yehuda 52 tahun. Tentu selama 52 tahun ada pengorbanan, ada perjuangan, ada apresiasi, ada kesempatan-kesempatan yang indah untuk mengalahkan musuh dan lawan-lawannya. Tapi sayang, ketika di puncak kekuatannya, di puncak kesuksesannya, ada dua hal yang menyakiti hati Tuhan. Yang pertama, Uzia menjadi sombong. Yang kedua, di depan rumah Tuhan dengan korban bakaran di tangannya, dia menjadi pemarah, bahkan amarahnya meluap. Saya berdoa ketika saudara
ada dalam kasih Tuhan untuk mencapai kesuksesan. Hindari kesombongan. Dan hindari amarah-amarah yang tanpa sebab, terlebih buat para imam. Saya berdoa setiap kita sukses. Saya berdoa setiap kita mencapai tujuan, tapi tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat teguran-Mu pagi ini. Terima kasih buat peringatan-peringatan dini atas kami. Biarlah kami menjauhkan diri dari bentuk kesombongan, keangkuhan, merasa hebat. Bahkan Engkau jauhkan kami dari sikap dendam, sifat iri hati, yang semua sikap itu tidak Engkau sukai. Biarlah kami tetap berjalan dalam tuntunan-Mu, kami berjalan dalam bimbingan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.